Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapura Indah dengan NIM 23213007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah, SPD, SIKOM, MPD, MCE. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi aspek neurologi bahasa atau biasa kita sebut dengan neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara otak manusia dengan bahasa, mencakup bagaimana otak memproses bahasa, bagaimana otak merekam dan membentuk bahasa, lalu bagaimana gangguan neurologi mempengaruhi pemerolehan bahasa. Masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Kedua, fungsi kebahasaan otak. Ketiga, teori literasi. 4. Teori lokalisasi. 5. Hemisfer yang dominan. 6. Otak wanita. 7. Peningkatan kemampuan otak. Dan yang kedelapan, pemberbahasaan hewan. Masuk ke poin yang pertama yaitu struktur dan pertumbuhan otak. Di dalam otak terdapat cerebrum dan cerebellum yang merupakan komponen utama dalam sistem saraf manusia, bersama dengan medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan juga saraf tepi. Otak bayi saat lahir hanya memiliki berat sekitar 40% dari otak orang dewasa, sementara jika dibandingkan dengan primata seperti kera atau simpanse hanya memiliki 70% dari otak manusia. Ini menunjukkan bahwa otak manusia secara biologis dirancang untuk mengembangkan kemampuannya dengan cepat. Otak orang dewasa sendiri rata-rata seberat 1.350 gram, sedangkan simpanse dewasa hanya 450 gram. Meskipun ada manusia kerdil dengan otak seberat 450 gram, ia masih tetap mampu berbicara dan memiliki kemampuan yang sama dengan manusia dewasa lainnya. Perbedaan otak manusia dan primata terletak pada berat, struktur, dan juga fungsinya. Otak manusia memiliki bagian yang terkait dengan pendengaran dan kemampuan berbicara, sedangkan otak primata lebih banyak berkaitan dengan insting. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya didorong oleh insting seperti hewan yang lainnya, tetapi didorong juga oleh akal. Perkembangan otak manusia terjadi pesat dari bayi hingga remaja, tentunya disertai dengan pengenalan lingkungan baru yang memicu pertumbuhan jutaan sel. Menurut Volk, ada 6 tahap perkembangan otak, yaitu pembentukan tabung neural, proliferasi sel untuk membentuk neuron dan glia, perpindahan sel dari germinal subependemal ke korteks, lalu diferensiasi sel menjadi neuron spesifik, perkembangan akson dan dendrit yang meningkatkan jumlah sinaps, lalu yang terakhir, eliminasi neuron dan sinaps untuk spesifikasi. Nah, tahap 1-4 terjadinya di dalam kandungan yang dimana tidak terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan sekitar. Sedangkan tahap 5 dan 6 berlangsung setelah kelahiran yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua yaitu fungsi kebahasaan otak. Dikemukakan oleh para ahli bahwa kedua hemisfer otak yaitu kanan dan kiri mempunyai peranan yang berbeda. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri. Hemisfer kiri ini disebut juga dengan hemisfer yang dominan bagi bahasa dan korteksnya sendiri dinamakan dengan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dengan hemisfer yang tidak dominan atau disebut juga dengan inferior. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar girusnya, dan juga lebih panjang. Hemisfer kiri yang mempunyai arti penting bagi bicara bahasa juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal atau verbal memory. Sebaliknya, hemisfer kanan lebih penting untuk fungsi emosi dan juga lagu isyarat atau disebut juga dengan gestur. Hemisfer kiri ini memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tetap harus digarisbawahi bahwasanya tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Tidak ada lagu kalimat, tidak ada penampakan adanya emosi, dan tanpa disertai juga dengan isyarat-isyarat bahasa.
Yang ketiga yaitu teori lateralisasi. Teori lateralisasi menyatakan bahwa hemisfer kiri otak bertanggung jawab atas pemahaman dan juga produksi bahasa. Sementara beberapa pakar psikologi berpendapat bahwa seluruh bagian otak atau holisme terlibat di dalamnya. Terlepas dari teori holisme, sejumlah eksperimen mendukung teori lateralisasi. Yang pertama yaitu tes menyimak rangkap atau decotic listening. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan kata yang diperdengarkan di telinga kanan lebih mudah diulang, menunjukkan hemisfer kiri lebih peka terhadap bahasa. Lalu yang kedua yaitu tes stimulus elektris atau electrical stimulation of brain. Stimulasi di hemisfer kiri menyebabkan anomia atau kesulitan menyebutkan nama benda, sedangkan di sebelah kanan tidak memengaruhi kemampuan berbicara. Yang ketiga yaitu tes WADA atau tes amisal. Menggunakan sodium amisal, penelitian menunjukkan bahwa jika hemisfer kiri dilumpuhkan, maka kemampuan bahasa akan hilang, sedangkan hemisfer kanan tidak mempengaruhi bahasa sama sekali. Bukti-bukti ini menegaskan bahwasanya pusat bahasa itu terletak di hemisfer kiri. 4. Teori lokalisasi. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya tunjukkan. Wilayah hand dan writing adalah wilayah yang mengendalikan tangan kanan, sedangkan speech dan face adalah wilayah yang mengendalikan saraf saluran ucapan. Auditory merupakan wilayah yang memproses bahasa lisan, terutama melalui telinga kanan. Taktil adalah wilayah yang memproses informasi penginderaan melalui kulit, saraf, dan tangan kanan. Sedangkan visual adalah wilayah yang memproses bahasa tulis. Lalu di bagian tepi, terdapat bagian-bagian yang bernama frontal parental, occipital, dan temporal yang keempatnya tidak terpengaruh dalam proses bahasa ujar. Poin yang kelima yaitu hemisfer yang dominan. Dalam 2 dekade terakhir, teori lokalisasi otak mendapatkan kritik dari peneliti yaitu Yull, Whittaker, dan Krashen. Yull menegaskan bahwa fungsi otak yang rusak bisa digantikan oleh bagian yang lain, sehingga penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menghubungkan perilaku linguistik dengan lokalisasi otak. Yang kedua yaitu menurut Whittaker, menyatakan bahwa produksi ujaran melibatkan banyak aspek otak, bukan hanya satu area saja. Sedangkan menurut Krashen, menambahkan bahwa meskipun hemisfer kiri ini lebih dominan, tetapi tidak semua aspek di dalam bahasa terbatas di sana saja. Beberapa orang mungkin menggunakan hemisfer kanan untuk berbahasa, menunjukkan variasi dalam literalisasi. Teori daerah konvergensi bahasa menyatakan bahwa setiap individu memiliki pola otak yang unik yang mempengaruhi kemampuan berbahasanya. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa pertama dan kedua diolah di bagian otak yang berbeda, dan kemampuan seperti nomina dan verba diproses secara terpisah. Poin yang keenam yaitu tentang otak wanita. Paul Broca, seorang ilmuwan Perancis, menyatakan bahwa otak pria lebih unggul dari wanita di dalam hal ukuran dan juga fungsi, yang kemudian dijadikan dasar untuk perlakuan berbeda terhadap wanita yang disebut juga dengan feminisme. Namun, artikel majalah Femina menyatakan bahwa meskipun otak pria lebih besar 10-15%, dalam beberapa hal, otak wanita lebih unggul, yaitu di dalam keseimbangan, kesehatan, dan juga ketajaman. Yang pertama yaitu keseimbangan otak wanita. Otak wanita ini memiliki lebih banyak neuron di area verbal, yang dimana meningkatkan kemampuan bahasa dan juga daya ingat. Mereka menggunakan kedua hemisfer yang secara bersamaan. Hal itu pun menjadi suatu alasan mengapa wanita lebih unggul dalam multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua yaitu ketajaman. Penglihatan dan pendengaran wanita lebih tajam daripada pria. Ingatan wanita juga lebih baik, terutama dalam hal mengingat detail dan juga pengalaman, karena mereka mengaitkan informasi dengan emosi di dalam diri mereka. Yang ketiga yaitu kesehatan. Otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada otak wanita. Hal ini mempengaruhi daya ingat dan juga konsentrasi seiring bertambahnya usia.
Wanita juga dapat menyesuaikan metabolisme otak sehingga penyusutannya lebih lambat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Namun, wanita lebih rentan terhadap penyakit Alzheimer. Poin yang ketujuh yaitu peningkatan kemampuan otak. Teori lokalisasi sebelumnya menyatakan bahwa fungsi tertentu dikendalikan oleh wilayah yang spesifik di dalam otak, seperti bahasa pada hemisfer kiri. Namun, penelitian menunjukkan otak lebih fleksibel dengan area yang rusak bisa digantikan. Dalam membaca, rata-rata orang dewasa membaca 250 kata per menitnya dengan daya ingat hanya 10%. Diana Alexander menemukan bahwa anak-anak dengan cedera otak kiri bisa dilatih menggunakan hemisfer kanan untuk meningkatkan kecepatan baca hingga 60 kata per menit. Latihan yang melibatkan kedua hemisfer dapat meningkatkan kecepatan dan pemahaman di dalam membaca. Selanjutnya adalah materi ke-8, pemberbahasaan hewan. Perbedaan utama antara otak manusia dan otak hewan seperti kera dan simpanse terletak pada fungsinya. Otak manusia memiliki bagian-bagian yang manusiawi, yang memungkinkan berbahasa, sementara pada hewan tidak. Meskipun hewan dapat merespon perintah dan beberapa burung dapat meniru suara, mereka tidak benar-benar memahami bahasa apa yang mereka katakan. Seperti di bawah ini yaitu beberapa penelitian yang telah dicoba untuk mengajarkan bahasa manusia kepada simpanse. Simpanse yang pertama bernama Vicky, yang diasuh oleh pasangan suami istri yang bernama Hayes. Vicky dapat meniru beberapa kata setelah pelatihan yang intensif, tetapi hanya melakukannya jika diimbali dengan makanan. Jika tidak, dia tidak akan ingin melakukannya, dan dia tidak benar-benar memahami apa kata-kata yang dia sebutkan. Lalu, simpanse yang kedua yaitu Washu, yang diasuh oleh suami istri bernama Gardner. Dia diajarkan bahasa isyarat Amerika. Setelah 2 tahun, dia dapat menggunakan 34 kata dengan benar. Meskipun lebih baik dari Vicky, tetapi kemampuan Washu masih jauh di bawah kemampuan anak manusia. Lalu simpanse yang ketiga yaitu Sarah, yang diasuh oleh pasangan suami istri pula bernama Primek. Sarah belajar menggunakan lempengan plastik sebagai simbol. Dia dapat mengikuti perintah yang semakin rumit tetapi masih terikat pada sistem simbolis yang tidak sebanding dengan bahasa manusia. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, semua penelitian ini menunjukkan bahwa simpanse meskipun merupakan hewan yang cerdas, tetapi tidak dapat menguasai bahasa manusia yang kompleks. Perbedaan struktural otak menjadi penghalang utama dalam kemampuan berbahasa seekor simpanse. Baik teman-teman, dicukupkan saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.